Oke, next, the blood atau darah. Ya, oke, the blood. This is the component of blood. There are two components, plasma and blood cells. And the blood cells divided into three: red, white, and the platelets. Jadi ada tiga ya. Nah, kenapa dia ada warna kuning sama warna merah ini? Karena dia menggunakan alat yang namanya centrifuge. Centrifuge ini nanti dia bisa apa namanya, kayak dibilang kayak ini pengeringan mesin cuci gitu. Jadi dia bisa muter, tapi dia muternya pun misalnya ini tabung ya, tabungnya nggak lurus kayak gini, nggak lurus ke bawah, tapi dia miring gitu, ditaruhnya miring miring gini. Jadi ntar dia muter, spin ya. Jadi nanti yang komponen yang berat ibaratkan kayak kalau tahu lomba lempar lembing itu kan, lembingnya itu akan mental ya, sama ini di bagian darahnya dia akan nanti mental, nanti dia akan mengendap di bawah, jadi nanti kepisah. Ini ada komponen plasma, komponen cair, sama komponen padatnya itu blood cell. Ada RBC, white blood cell, and platelet. Dimana plasma ini contains water, ions, proteins, nutrients, waste such as carbon dioxide, urea, and many more, and gases. Sedangkan 45%-nya itu terdiri dari blood cell. Oke, yang pertama, RBC or erythrocyte. The erythrocyte has a red color because it contains the hemoglobin has to transport the oxygens. So this is the structure of the hemoglobins. Hemoglobin, hemoglobin. It contains heme and second globin and iron ions. Hemoglobins. So the erythrocyte has a red color because the hemoglobin. And nanti kita akan bahas ini setelah bahas semuanya. And the red blood cells, no nucleus, no endoplasmic reticulums, and no mitochondria. Why? Because to transport the oxygens, untuk memaksimalkan transport oksigen, jadi biar lebih maksimal. Jadi makanya nukleusnya sebelumnya ada eritrosit itu nukleus, tapi dikeluarkan supaya pengangkutan oksigen bisa maksimal. So the form is biconcave. B artinya dua, concave artinya cekung. Jadi kedua sisinya itu cekung kayak gini. Ya. Why? Because increase the surface area, untuk meningkatkan luas permukaan. Ya. RBC has a very small, sekitar 7 micrometer, and very flexible, and it has special cytoskeleton. Jadi dia kan untuk masuk ke cytoskeleton, untuk masuk ke kapiler, dia itu harus kecil banget kan, makanya dia harus punya fleksibel supaya bisa masuk ke kapiler. Itu kan dia satu-satu tuh kemarin. So lifespan itunya 120 hari. Oke, ini adalah struktur hemoglobin. Tadi ada hemin, globin, and iron ions. Yang warna ungu ini adalah si globinnya ya. Ini adalah globinnya. Ini yang piringannya adalah hemin. So iron ions locate in the center of the hemin. Ini yang akan berikatan dengan oksigen metal. Jadi nanti ketika hemoglobin berikatan dengan oksigen O2 akan menjadi oksihemoglobin HbO8. Kenapa HbO8? Karena masing-masing atom Fe ini akan berikatan dengan oksigen. Itu gas oksigen. Next, white blood cells or leukocyte. The functions to fight the disease, antigens, or some fighting organisms. And the white blood cells have a nucleus, yeah, and made in a bone marrow, sum-sum tulang, and has an irregular shape, and also larger than red blood cells. Jadi kalau teman-teman netesin darah kemudian di smear di kayak misal ini ada kaca objek,
ditetesin darah nih ya, tetesin darah di sini, terus ditarik darahnya, di smear, diratakan. Nah, dilihat di mikroskop kurang lebih seperti ini. Ini yang warna merah adalah RBC-nya atau red blood cell. Ini ada yang warna ungu, ini adalah white blood cell. Untuk eosinophil and basophil itu nanti akan dibahas di immunity. Jadi kalau apa namanya, white blood cells kan, this chapter just divided into the two components. First is the lymphocyte, second is the what is it, monocytes. Sorry, yes, lymphocytes and the phagocytes. Ada dua. Ini dibagi berdasarkan how the white blood cells, how the lymphocytes, or how the lymphocyte and the phagocyte digest the invading organisms or the antigens. Jadi kalau lymphocyte use the antibody, the phagocytes by phagocytosis. Jadi dia makan. Maksudnya makan gimana gitu. Jadi misal ini ada antigen, nah nanti dia sitoplasmanya dia akan engulf, kayak ngelilingin gitu, meluk, makan si antigennya ini, baru nanti setelah masuk dicerna sama enzim-enzimnya ya. Jadi si lymphocyte ini nanti dia bekerja secara spesifik. Kalau phagocytosis ini dia bekerja secara non spesifik. Jadi misal non spesifik ini dia nggak pandang bulu gitu. Jadi apapun antigennya dibasmi. Jadi kayak misal si leukosit ini dia punya sinyal untuk bisa mengenali apakah itu sel tubuhnya atau bukan. Kalau bukan, dia langsung dibasmi oleh si fagosit ini dengan cara fagositosis. But the lymphocyte digest the antigens or invading organism use the antibody. Antibody ini bekerja secara spesifik, makanya kalau misalkan kalian vaksin itu dia harus apa namanya, sekarang kan udah banyak tuh tahapan vaksin, karena setiap vaksin itu ya sebenarnya cuma bisa mengatasi satu antigen gitu, karena bekerjanya secara spesifik. Nah, kemarin phagocyte itu dia dibagi lagi jadi dua kan, ada yang namanya neutrophil and what is it, monocyte. Ini neutrophil yang ini nih, ini neutrophil, ini monocyte. Jadi kalau monocyte ini dia nukleusnya kayak apa ya, kayak kacang ya gitu. Sedangkan kalau, dan dia cuma satu, tapi kalau neutrophil ini dia nukleusnya banyak, multi nukleus gitu, or multi nukleus. Yang pasti dia juga irregular shape. Jadi all mostly the leukocyte has a irregular shape ya gitu. Jadi kalau monocyte juga nanti ketika dia ada di jaringan itu dia bisa berubah jadi namanya macrophage. Jadi macrophage ini dia ada di tissue fluid ya, or ECF, but monocyte inside the blood vessels gitu ya. That is the white blood cells. Next, this is the hemoglobin dissociation curve. Jadi tadi kan hemoglobin itu membawa yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu kenapa dia bisa berikatan sama si hemoglobin ya, karena dia mau diangkut dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi di sini nanti kalau teman-teman udah baca juga ada yang namanya Bohr-Schiff nih. Bohr-Schiff, the presence of a high partial pressure of the carbon dioxide causes the hemoglobin to release the oxygen gitu. Jadi karbon dioksida ini dia sangat berperan untuk pengikatan oksigen terhadap hemoglobin gitu. Hemoglobin terhadap oksigen. Jadi dia apakah semakin mudah atau semakin sulit. Terus kenapa hemoglobin dissociation ini bentuknya S curve atau sigmoidal curve? Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada yang pertama, ini ada yang kedua, ini ada yang ketiga.
Oke, di sini sumbu X ya, sumbu X ini adalah tekanan parsial si oksigen. Jadi seberapa banyak konsentrasi oksigen. And this is the percentage of the saturation. Jadi the degree to which the hemoglobin in the blood is combined with the oxygen. Jadi seberapa banyakkah hemoglobin yang sudah berikatan dengan oksigen, itu percentage of saturation. Nah, kalau misalkan tadi Borsig itu kan when the presence of the carbon dioxide can affect the avidity. Kata kuncinya adalah avidity. Avidity-nya nanti bisa increase, bisa decrease, tergantung konsentrasi dari carbon dioxide-nya gitu. Berarti kalau yang di nomor 1 dengan yang di nomor 3 ini terjadi pada tempat yang berbeda. Di nomor 1 ini ya, kalau kalian lihat di sini kan konsentrasi oksigen dia rendah, percentage of saturation-nya juga rendah. Berarti kadar oksigennya rendah. Sedangkan di sini karbon dioksidanya berarti tinggi karena efek dari Bohr effect gitu. Bohr shift itu pergeserannya. Ya. Jadi di sini karbon dioksidanya tinggi. Berarti ini terjadi di mana? Kalau yang karbon dioksidanya tinggi, respiring tissue. Atau contohnya ketika after exercise, nah, contohnya di skeletal muscle deh misal. Jadi kan dia memproduksi energi dari oksigen, limbahnya itu kan karbon dioksida, makanya banyak tuh karbon dioksidanya, sehingga bisa berefek terhadap afinitas hemoglobin terhadap oksigen gitu. Makanya kalau karbon dioksidanya banyak, berarti afinitasnya akan naik gitu. Jadi dia semakin sulit tuh berikatan sama si hemoglobin dan oksigen. Tapi sekali dia berikatan sama oksigen, makanya di sini tahap yang pertama atau stage yang pertama, the first oxygen can bind with hemoglobin, ini akan mengubah yang namanya struktur, change the structure. Itu first stepnya gitu. Jadi satu molekul aja udah berikatan, yang tadinya planar dia akan berubah jadi octahedral dan menyebabkan fase yang kedua. So the second and third, the oxygen can easily bind with the hemoglobin. So the curve or the graph will increase. Gitu. Ya. Kemudian tahap yang ketiga, ini kenapa dia udah mulai datar? Karena sudah mulai saturated hemoglobin. Jadi di sini oksigennya kan banyak atau konsentrasinya tinggi. Berarti di sini terjadi di lungs or alveolus. Gitu. Jadi itu why the hemoglobin dissociation curve is sigmoidal or S-shaped curve. And so what is the Bohr shift? Well, the Bohr shift when the carbon dioxide presence can affect the affinity of the hemoglobin for the oxygen. It will shift to the right or left. It depends on the carbon dioxide concentration. Jadi misalkan saya ubah jadi jadi warna apa ya, biru deh. Misal ini ada yang garis titik-titik sama ada garis yang hitam kan. Misal sebelumnya itu 40 deh, ini 40. Kita tarik garis dalam 40 konsentrasi 40 mm raksa. Misal titik A ya, titik A 40 mm raksa atau konsentrasi oksigennya itu saturasinya tadinya adalah 70%. Tapi misalkan kita habis selesai olahraga, berarti kadar karbon dioksidanya kan semakin meningkat dong. Nah, ketika digambar di grafik, dia akan ada di grafik bergesernya ke sebelah kanan. Nah, yang titiknya tadi di sini, dia berubah jadi di sini kan. Ini titik B misal. Yang tadinya di sini dia percentage of saturation-nya adalah misalkan 70%, tapi karena terlalu banyak karbon dioksidanya, percentage of saturation-nya dia jadi turun.
Misal di sini jadi berapa? 55% deh. 55%, yang tadinya sama nih 40 mm oxide tapi cuma 55%. Itu karena adanya karbon dioksida. Itu bisa mempengaruhi afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Next. Oh, ini yang di buku ya. Jadi dia bisa bergeser ke kanan because the carbon dioxide concentration is high. It will shift to the left because the low carbon dioxide concentrations. So the hemoglobin dissociation curve occurs in different location if the carbon dioxide low and has more oxygens. So the and hemoglobin dissociation curve occurs in the lung capillaries, but if the carbon dioxide concentration is high, the location in active tissues, respiring tissue, or the skeletal muscles. Okay, so how the oxygen and the carbon dioxide transported by the blood. Jadi di sini ada dua tempat ya. Di sini ada, oke saya ubah lagi jadi warna merah. Oke, ini di tissue cells, in the alveoli. Jadi ada 3 cara pengangkutan untuk karbon dioksidanya dulu deh. Kan kalau misalnya oksigen kan gampang ya tadi lah. Oksigen dia akan dibawa sama si Hb, akan menjadi HbO8. Ini 4 kan. Tuh. Nah, nanti kan HbO8 ini kan jadi oksihemoglobin nih. Ini oksihemoglobin. Nah, kan nanti dibawa ke tissue cells ya. Ke tissue cells nih, respiring tissue kan dia akan diffuse tuh oksigennya karena di sini concentration oksigennya dia tinggi, di sini dia rendah, makanya dia akan secara diffuse ya. Diffuse itu kan dari tinggi ke rendah, makanya dia bisa masuk. Nah, sebaliknya kalau karbon dioksida, di sininya karbon dioksida tinggi, tapi di sini lebih rendah. Makanya di sini hasil sisa metabolismenya kan adalah karbon dioksida nih. Makanya dia bisa berdifusi masuk ke blood. Ini blood vessels ya. Ini dari kuning dari sini ke sini ini blood vessels. Ini blood vessels. Oke, dari yang pertama caranya itu karbon dioksida itu bisa dissolve carbon dioxide in the blood plasma and red blood cells. Itu dia cara yang pertama, sekitar 5%. So the carbon dioxide in a solution. Jadi terlarut tuh di dalam air BCA or di blood plasma. Gitu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara si Hb itu berikatan dengan karbon dioksida berikatan sama Hb. Jadi HbCO2 atau namanya karbaminohemoglobin. Karba ini karbon di sini, amino itu dia berikatan dengan gugus amin, hemoglobin. Makanya namanya karbaminohemoglobin. That is the second way how the carbon dioxide transport. So the third way, the hydrogen carbonate ions. Jadi ini cara yang paling konsentrasi yang paling banyak karbon dioksida itu diangkut. Jadi yang pertama si CO2 ini ya, CO2 itu akan bereaksi sama yang namanya air kan, karena ada air tuh di dalam blood vessels. Nah, ini akan dibantu oleh enzim the carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase menjadi asam karbonat, carbonic acid. Nah, H2CO3 nya akan mengalami ionisasi jadi H+ dan HCO3- ya, atau hydrogen carbonate ions. Jadi ketika H+ nya ini itu Hb nya dia sudah melepasi oksigen, dia ini akan berikatan sama H+, jadi Hb atau hemoglobinic acid atau asam hemoglobin. Nah, si HCO3- nya nih, hydrogen carbonate ions-nya ini sebagai larutan buffer. Jadi kalau makin banyak karbon dioksida kan berarti darah akan semakin asam. Nah, HCO3- nya ini dia akan keluar dari red blood cell into the blood plasma and
react with Na. So it becomes NaHCO3, natrium bicarbonate. Jadi ini sifatnya basa, makanya dia bisa saling kontrol homeostatis, mengontrol yang namanya tingkat pH darah, keasaman darah, supaya tidak terlalu berlebih ataupun tidak terlalu berkurang gitu. Nah, because the hydrogen carbonate ions move from the RBC into the blood plasma, so the charge in the RBC has a positive charge. Itu karena kehilangan si ion negatifnya. So to neutralize the charge, so the chloride ions in the blood plasma enter to the red blood cells. Jadi to balance the charge gitu. Jadi untuk membalaskan charge. Jadi klorinnya masuk. Nah, ini yang disebut sebagai chloride shift gitu. Pertukaran si klorat. Nah, nanti udah nih dari 3 cara ini. Oh ya, ini paling banyak ya, mostly-nya 85%. Jadi paling banyak darah itu diangkut dalam hydrogen carbonate ions. Jadi dia dibawa tuh ya dari tisu sel kemudian ke alveoli, ini lewat yang namanya systemic circulation, karena kan hasilnya dari jaringan tubuh, kemudian ke alveoli balik lagi itu untuk yang namanya pertukaran lagi. Jadi ya udah reversible reaction aja dari sininya. Yang tadinya HBH nanti terurai lagi jadi H+ dan HB, nanti H+ lagi akan berikatan sama hydrogen carbonate ions gitu. Jadi dia reversible reaction. Oke, ini ada hemositometer. Jadi hemositometer ini what is the function? How does it matter? To calculate erythrocyte or leukocyte. Jadi ini ada yang warna merah, di sini ada yang warnanya putih. Kalau ini dia untuk yang erythrocyte, kalau yang putih untuk yang leukocyte gitu. Nah, ini ada gambar dilihat dari sampingnya, kalau di sini nggak kelihatan ya. Jadi kalau yang ini untuk yang erythrocyte yang 100, kalau yang 11 ini untuk yang leukocyte gitu. Karena ukurannya kan tadi berbeda tuh, lebih besar yang leukocyte kan. Oke, ini namanya hemositometer. Jadi ada Neubauer chamber atau ruang Neubauer atau hemositometer. Nah, ini kalau dilihat dari samping, jadi kelihatan di sini tingginya sekitar 0,1 mm gap. Oke, jadi di hemositometer itu ketika ditetesin di bagian tengah, nanti dia akan tersebar ke sini. Nah, misalnya ini yang kita pakai, ini ada 1 2 3, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kalau yang 1379 ini untuk yang namanya menghitung leukocyte. Tapi kalau yang untuk menghitung erythrocyte itu cuman yang nomor 5 gitu. Nah, kalau yang untuk leukosit dia cuma ada 4 kotak, 1 2 3 4 4 kali 4 adalah 16. Sedangkan kalau di erythrocyte itu dia 5 nomor 5 ini yang kita pakai satu kotaknya. Nah, ya, dan juga yang dihitung tuh nggak semua kotak. Ya udah cuma ambil 5 aja. 1 2 3 4 5. Jadi di pojok semuanya 4 sisi, 4 kotak dan satunya di tengah. Oke, contoh. Kita bahas cara ngitungnya. Di sini ada serat 0,5, kan ada darah nih. Misalnya darah nih, darah dari tube. Nih, ini ada darah. Kemudian diambil dari sama pipetnya, ya disedot sampai 0,5. Ini 0,5. Nanti darah jadi di sini darah. Nah, ini dari 0,5 sampai 101 nanti kita pakai nama larutan Hayem untuk mengukur eritrosit. Kalau untuk mengukur sel darah putih namanya TERT gitu. Nah, ini kan dari 0,5 ini bloodnya. Nah, nanti hisap lagi dari 0,5 sampai 100 ini adalah Hayemnya. Gitu. Karena di sini ada dilution, pengencerannya berarti pengencerannya itu sama dengan 100
atau D-nya sama dengan 100 dibagi 0,5. 100 bagi setengah adalah 2, 100 kali pengenceran. Di sini ada rumusnya, untuk mengukur eritrosit adalah N per V kali D. N-nya itu adalah jumlah eritrosit dari 5 kotak ini. Kemudian V itu adalah volumenya. Berarti kalau volumenya itu, kalau untuk leukosit sama eritrosit beda. Kalau untuk eritrosit berarti kita akan pakai yang ini nih. Satu kotak ini adalah 1 milimeter ya. 1 milimeter itu untuk yang leukosit. Nah, berarti kalau dari kotak kecilnya itu adalah 0,2 second, nggak pakai 0,25 ya. Itu jadi 0,2 second, 0,2 kali 5 kan 1 milimeter. Gitu. Ya, jadi satu ini adalah 1 milimeter dikali 1 mili 0,2 milimeter dikali 0,2 milimeter gitu. Oke, misal sebelum saya ngitung eritrositnya ada yang namanya L rule. Jadi dia ngeliatnya di bagian sini aja nih, 1 2 gitu. Jadi yang bagian sebelah sini, garis bagian atas sama sebelah kanan nggak dihitung. Misal di sini nih ada, nah ini eritrositnya itu nggak dihitung, atau di sini ini tidak dihitung. Jadi ya udah, cuman yang ada di dalam huruf L-nya itu aja. Dan dia ngeliatnya ke kanan, ke bawah, kanan, bawah, kanan, bawah. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya terlewat. Misalkan dalam satu ini nih, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan totalnya atau eritrosit terhitungnya itu adalah 370 dibagi ya volumenya. Volumenya itu berapa? Berarti kan ini kan volume suatu balok kan. Ini kan satu, dari satu sisi ini kan 0,2. Berarti 0,2, ini saya tulis deh. 0,2 dikali 0,2, dan tingginya nih pakai gaps yang ini 0,1 mm dikali 0,1 mm. Kemudian jangan lupa dikali 5 karena kita pakai 5 kotak, 1 2 3 4 5, baru dikali dengan dilutionnya 200 berapa, misalkan jadi saya udah hitung tadi sekitar 3,7 juta ya, million per milimeter kubik gitu. Million itu hemositometer. Kalau untuk yang menghitung eritrosit, jadi kalau yang leukosit itu dia beda lagi, karena kan leukosit itu dia jumlah kotak yang dipakai beda gitu. Kemudian faktor dilutionnya juga beda, kalau di sini 0,5, di sini 11. Ya udah, nanti tinggal 11 dibagi 0,5 aja atau setengah, berarti kan 22. Berarti dilutionnya nanti yang pakai 22 gitu. Sama dihitungnya ya. Oke, next kita akan bahas dahar.